berkat oleh Bapak Mati dan Bu Ria. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Silakan Pak Mati, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Pak Edmond, terima kasih Pak Om John, dan terima kasih BR111 yang melayani pada pagi hari ini. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, suara saya Shalom. terdengar jelas ya. Puji Tuhan. Jelas sekali Pak. Baik, puji Tuhan. Pagi ini izinkan kami boleh berbagi sedikit bagaimana kita membangun komunitas kerajaan Allah. Komunitas kerajaan Allah adalah fokus tahun ini untuk setiap kita kompak-kompak boleh bertumbuh, berbuah dan berbuah tetap dimulai dari keluarga kita, yaitu menjadi berkat di mana kita berada. The family blessing. Berkat Tuhan melalui keluarga. Mazmur 37, 25, 26 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Ya, setiap kita tentunya akan menjadi berkat dan dimulai dari keluarga kita. Dan Tuhan akan memakai dan memberkati setiap kita. Lewat kita menjadi berkat buat pasangan kita. Dan bersama pasangan kita, kita memberkati anak cucu cicit kita. Nah, di sini kita lihat bagaimana tiap-tiap hari orang yang ada di dalam rencana Tuhan, yang di dalam berkat Tuhan, mereka akan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Mereka akan memberi, mereka akan menolong, mereka akan memberkati, mereka akan membakukan pelayanan berkat kepada komunitas di mana mereka berada. Sehingga anak cucu mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Wow, luar biasa sekali. Nah, di dalam Kejadian 12 ayat 3 berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan di dalam bahasa Inggrisnya itu sangat jelas banget juga ya. Dikatakan, I will bless those who bless you. But the one who treats you lightly, I must curse. Jadi sampai tegas dikatakan akan dikutuk ya. Seperti orang yang dikutuk. And all the families. Jadi ini bicara tentang keluarga. Seluruh keluarga of the earth will bless one another by your name. Jadi bagaimana keluarga-keluarga justru akan mendapatkan berkat. Dan bagaimana ketika ada orang memberkati kita, mereka akan diberkati. Wow. Ya oleh Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu memang mengalir melalui keluarga. Dan ini harus kita sadari secara sepenuhnya. Dan bagaimana kita menyadari tentu terlebih dahulu dari anak-anak kita. Amin. Bahwa setiap anak itu memiliki panggilan ilahi. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk mereka juga terus menjadi berkat bagi dunia. Wow. Dan tugas orang tua adalah memuridkan dan mengutus mereka menggenapi panggilan ilahi. Amin. Kami sangat diberkati ketika kami sendiri nggak nyangka ya. Sampai akhirnya ketika sekarang anak yang pertama ini sudah masuk 20 tahun ini. Ketika kami ingat-ingat ternyata ya dari dalam kandungan anak pertama kami itu kami doakan. Yes. Dan kami dapati bahwa dia akan menjadi seorang penari yang menjadi berkat untuk banyak orang. Dan benar ternyata dari sejak kecil dia sangat suka sekali dengan balet. Dia sangat suka menari dan dia terus menerus menari dan tubuhnya juga lentur ketika lahir ya. Jadi dari dalam kandungan sebetulnya dari benar-benar nggak tahu gitu ya anak ini akan suka apa. Tapi ketika kita dapetin itu kita doakan dan kami bimbing. Ya dari kecil saya masukkan dia ke dalam sekolah balet ya mainstream. Dan dia benar-benar dididik bagaimana dia juga menjadi berkat, bagaimana dia menari. Dan bahkan mengikuti banyak sekali kompetisi juga mendapatkan kejuaraan lewat talentanya ini. Jadi bagaimana ketika kita mendapatkan hal tersebut, tugas kita memuridkan, tugas kita mengutus. Amin. Sampai anak-anak ini menggenapi panggilan ilahi. Dan Wow. bukan cuma satu anak, demikian juga anak-anak berikutnya. Ya,
Anak yang kedua, bagaimana kami mendoakan untuk dia menjadi, kami dapetin dia menjadi seorang pemusik, menjadi seorang penyanyi, dan benar-benar Tuhan taruh hal tersebut, talenta tersebut. Dia bisa bermain gitar secara otodidak ya, belajar, dan bagaimana dia memiliki bakat-bakat musik lainnya. Dan hari ini dia juga seorang singer di youth ya. Jadi luar biasa sekali ketika kita terus mau menggenapi. Iya, Tuhan akan pakai ya. Setiap kita harus menangkap visi Allah apa buat keluarga saya. Apa yang menjadi tujuan akhir Tuhan di dalam hidup saya? Apakah untuk diri saya sendiri ataukah Tuhan mau hidup saya menjadi berkat mulai dari keluarga saya? Ya, sehingga setiap keluarga di muka bumi ini akan terberkati ketika mereka menyebut namamu. Ketika mereka melihat keluargamu, mereka akan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu penting sekali setiap kita mengerti dan menangkap apa itu yang namanya identitas yang Tuhan kehendaki dari keluarga kita. Nah, mari kita lihat identitas keluarga yang diberkati itu seperti apa. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 dan 9, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ia membagi-bagikan, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Allah menetapkan identitas keluarga yang takut akan Tuhan sebagai keluarga yang berdampak lintas generasi. Bukan cuma generasi saya, tapi saya dan istri saya. Bukan saya dan istri saya istri saya dan anak-anak kami. Bukan cuma saya, istri dan anak kami. Saya, istri dan anak-anak kami, dan juga anak-anak kami punya anak. Minimal selama saya masih hidup, saya akan berjumpa dengan 4 generasi. Apakah dari orang tua saya sebagai generasi kedua, anak saya sebagai generasi ketiga, cucu saya sebagai generasi keempat. Bahkan kalau Tuhan izinkan sampai cicit saya. Nah, ini yang perlu minimal dalam setiap keluarga membawa dampak. Di mana kita menyadari identitas kita ini harus dimulai dari hidup kita yang takut akan Tuhan. Yang suka kepada firman dan perintahnya. Di mana anak-anak kita berkati. Di mana mereka mengerti bagaimana mereka diberkati dan mereka menjadi berkat. Di mana Tuhan akan menyatakan kebaikan, kebajikan, kemurahannya lewat hidup mereka setiap pribadi. Di mana Tuhan akan membagi-bagikan, akan mengalirkan setiap kebaikan kemurahannya di dalam setiap angkatan, setiap generasi. Bukan cuma saya dan istri, kami bersama dengan anak-anak kami, dan juga teman dari anak-anak kami, dan keluarga daripada keluarga kami, keluarga rohani kami. Bukan cuma kami, tetapi juga keluarga ipar, adik saya, kakak saya, dan keluarganya. Di mana kami bisa bersama-sama berbagi hidup dengan mereka. Keluarga yang takut akan Tuhan, bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi saluran berkat. Bukan cuma saya dan untuk saya, tetapi saya harus alirkan. Sehingga keluarga-keluarga yang lain menerima identitas ilahi yang telah diberikan kepada diri saya dan keluarga saya. Sehingga keluarga-keluarga yang lain menyatakan gaya hidup kerajaan Allah bersama-sama. Ini adalah sebuah keluarga yang menjadi saluran berkat. Bagaimana kondisi keluargamu hari-hari ini? Mari coba kita evaluasi, ya. Begitu banyak keluarga-keluarga kita yang kita perlu evaluasi. Coba Bapak Ibu Saudara boleh tulis di dalam room chat ya. Kira-kira keluarga saya termasuk apa nih? Apa saat ini ya, saat ini. Wah, keluarga saya jujur nih belum punya tujuan visi yang jelas ya. Saya belum tahu nih untuk apa ya Tuhan memanggil saya.
Saya belum tahu nih kondisinya seperti apa nih. Nah, ini keluarga yang masih belum memiliki tujuan yang jelas. Saya belum sepakat nih dengan istri saya. Saya belum tahu nih dengan anak-anak saya. Atau bahkan kami belum menentukan visi keluarga kami. Kami belum membicarakannya. Kami nggak ada blueprint untuk keluarga kami. Kami nggak pernah diskusi dan sepakat dengan istri tentang tujuan kami apa nih. Keluarga ini mau dibawa kemana? Anak-anak kami tidak pernah mendoakan visi itu. Kami belum tahu ternyata keluarga kami masih berjalan sebagai keluarga yang masih nggak punya tujuan. Atau keluarga saya adalah keluarga yang tipe yang kedua. Keluarga yang mempertahankan keutuhan. Kami membertahan di dalam keluarga ya karena jujur aja karena kami keluarga Kristen. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tetapi kami tidak menikmati keharmonisan rumah tangga. Kami tidak lagi sedang jatuh cinta kepada pasangan kami. Dan kami tidak menikmati anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Kami rasa-rasanya keluarga kami pun tidak seutuhnya harmonis. Tidak seutuhnya bahagia. Atau keluarga kami adalah keluarga yang ketiga. Keluarga yang menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Keluarga kami menjadi berkat. Keluarga kami menjadi inspirasi. Keluarga kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Keluarga kami menjadi contoh dan teladan. Keluarga kami adalah alat Tuhan. Alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan, gaya hidup kerajaan Allah. Silakan Bapak Ibu Saudara, coba saya mau lihat survei 1, 2, 3. Wow, Pak Cliff udah 3 nih, Pak Edmond udah 3, Bu Stara 3. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, silakan ya. Wah, kita bersyukur di sini. Kita di sini tiap-tiap pagi keluarga rohani Koram Deo ini kita terus menerus dibentuk, dipersiapkan. Nah, ini adalah goal kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah lewat keluarga kita? Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama ya. Bagaimana keluarga harus membawa dan membangun identitas ilahi. Sejak dini, sejak di dalam masa anak masih kecil. Bahkan sejak di dalam kandungan. Bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah. Dan mereka dipanggil untuk menjadi berkat lintas generasi. Dan bagaimana di dalam tujuan, untuk tujuan ilahi keluarga, itu tentu hanya satu ya, menjadi mercusuar dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Amin. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Bagaimana ketika kita memperoleh berkat, Tuhan mau untuk kita menjadi mercusuar. Artinya kita juga ketika kita diberkati, kita harus memiliki tujuan Amin. untuk kita memberkati. Kita menjadi terang, kita menjadi orang yang terus menerus memberkati. Banyak keluarga fokusnya itu kepada kesuksesan, kenyamanan, ya kebahagiaan sesaat saja. Tetapi kehilangan tujuan ilahi. Amin. Ya, Tuhan ingin keluarga menjadi tempat panggilan dibentuk dan kerajaannya dihadirkan di bumi turun-temurun. Amin. Saya hari-hari ini sebagai seorang ibu seringkali bertemu dengan ibu-ibu muda lainnya. Dan saya kadang-kadang merasa kasihan ketika melihat mereka berjuang keras di dalam mengurus anak. Tetapi tujuannya bukan kepada tujuan ilahi. Tujuannya adalah untuk kesehatan. Supaya anaknya kelihatan sehat, kelihatan pintar, kelihatan lucu katanya ya, kelihatan luar biasa. Dan mereka memperjuangkan anak-anak dari sejak kecil sekali. Bukan diajarkan pertama kali untuk berdoa, tapi diajarkannya untuk masuk les ini, les itu. Belajar piano, belajar nyanyi, belajar ini dan itu. Dan akhirnya mereka fokusnya adalah kepada sukses. Ingin anak ikut kejuaraan, ingin anak ikut kompetisi macam-macam. Ya, dan sangat kecil sekali. Dan melihat anak-anak yang sepertinya kelelahan setiap hari. Sampai akhirnya sulit untuk mengendalikan emosi atau moodnya. Dan akhirnya ketika bertemu dengan orang lain, mereka juga sulit menjadi berkat. Kenapa? Karena kesal, karena emosional, karena udah terlalu lelah secara fisik. Dan saya melihat
ini menjadi seringkali pergumulan ibu-ibu yang kadang-kadang akhirnya juga tidak bisa ke gereja, tidak bisa pelayanan. Kenapa? Harus berjuang katanya membuat bubur yang terbaik atau makanan empasi yang terbaik. Sampai buatnya sampai 24 jam, 48, ada yang 48 jam diolahnya. Wow, ya kaldu-kaldu dan segala macam Aduh, memperjuangkan itu semua. Dan itu gimana tuh? sangat sering terjadi dan akhirnya sangat kasihan ya. Tujuan ilahi ini menjadi hilang di dalam keluarganya. Fokusnya berubah. Si suami atau kepala keluarga juga jadi bingung ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa menjadi berkat dan kehilangan fokus. Bukannya memperjuangkan untuk anak-anak dididik dalam kebenaran dan membuat mereka mengerti bahwa ada proses, ada hal-hal yang memang untuk dibentuk, tapi malah membuat kesuksesan itu menjadi yang utama. Kenyamanan, kesehatan, bahkan kepintaran ataupun satu gain yang harus dicapai ya, satu berkat yang merupakan kayak kompetisi harus menang ya, seperti itu yang menjadi tujuan. Sayang sekali. Bagaimana kita membangun budaya komunitas kerajaan di dalam rumah tangga kita? Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Ada 5 ayat di sini. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kita mulai dengan ayat 7. Bagaimana? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wow, bagaimana keluarga bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi keluarga adalah pusat pengutusan Allah di bumi. Bagaimana kita sadar keluarga kita ini adalah utusan Allah. Keluarga kita ini harus diutus. Anak-anak kita ini perlu dipersiapkan untuk kita utus. Dan hal yang pertama terjadi di dalam rumah tangga kita. Hal yang pertama mereka di dalam rumah mereka harus mengalami bagaimana memiliki karakter Kristus. Maka itu untuk membangun budaya kerajaan Allah ini kita harus jadikan rumah kita tempat pembentukan karakter Kristus. Sadari pembentukan karakter Kristus itu bukan di gedung gereja. Pembentukan karakter Kristus itu bukan di sekolah. Pembentukan karakter Kristus itu bukan ketika kita serahkan anak kita, keluarga kita, pasangan kita. Tolong dong muridin suami saya. Tolong dong muridin istri saya. Tolong dong mentoring anak-anak saya. Tolong dong bantu keluarga saya. Bukan. Tetapi keluarga saya dan saya adalah utusan Kristus. Saya perlu memuridkan keluarga saya. Sadari di dalam mindset kita. Percayai, yakini. Ini adalah budaya kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau di dalam awal penciptaan. Tuhan telah menentukan untuk Adam menjadi berkat buat keluarganya. Demikian juga Tuhan mau saya dan Anda membentuk karakter Kristus anak-anak kita. Membentuk karakter Kristus pasangan kita. Terlebih kita sendiri serupa nggak dengan Kristus? Karakter kita serupa dengan Kristus. Maka itu pentingnya untuk kita membangun sedemikian rupa. Ya, bagaimana kita sudah belum anak itu dari kecil kita ajarkan mereka menguasai diri. Menguasai emosi. Bagaimana mereka mengucapkan terima kasih. Bagaimana mereka meminta maaf. Bagaimana mereka meminta please. Bagaimana mereka penting dari sejak dini. Dari anak-anak kanak-kanak. Mereka dilibatkan untuk ayo kita terlibat bersama. Ayo kita mau melayani. Ayo kita mau menjadi berkat. Anak-anak tahu sejauh mana mereka dilibatkan. Pasangan kita tahu bahwa mereka adalah duta Kristus. Ini harus terjadi di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Di mana kita perlu anak kita ajarkan berdoa. Anak-anak melihat bagaimana kita mendoakan pasangan kita.
Anak-anak perlu tahu mereka didoakan. Anak-anak perlu didoakan dan diberkati. Anak-anak perlu diajarkan bagaimana mencuci tangan, mencuci kaki, bahkan tidak segan seorang ayah bagaimana memeluk anaknya, bercerita, bermain dengan anaknya. Bagaimana ayah juga perlu meminta maaf kepada anaknya. Demikianlah sehendaknya kita sebagai keluarga menanamkan karakter-karakter sejak dini lewat keteladanan hidup kita. Hal kedua, bagaimana di dalam komunitas kerajaan, di dalam rumah tangga menjadi rumah doa. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan bagaimana keluarga yang berdoa itu selalu terhubung dengan Tuhan. Kami terus-menerus mengajarkan anak-anak untuk setiap pagi ketika mereka datang, mereka sudah bangun biasa panggil kami. Hal yang pertama yang kami lakukan adalah menanyakan, apakah kamu sudah berdoa? Apa yang kamu doakan? Apakah kamu sudah berdoa untuk hal apa saja? Ya, dan termasuk bagaimana ketika anak-anak yang sudah penuh dengan Roh Kudus, kami juga tanyakan, sudahkah berbahasa roh? Dan jika belum, kami akan menemani mereka untuk bersama-sama kami juga berdoa dan berbahasa roh. Sehingga mereka mengerti dan mereka boleh bersatu hati untuk mereka terbiasa berdoa di pagi hari. Ini adalah di saat kami melakukan Sabat ya. Dan ini kami lakukan sebulan sekali. Tetapi ketika kami semakin mengerti tentang kebenarannya, kami sedang memperjuangkan untuk seminggu sekali. Tentu nggak mudah ya, karena dengan kondisi ada 6 anak, menyesuaikan jadwal mereka satu demi satu, ya termasuk kami juga tentu berkorban ya dengan waktu yang ada. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini kami bisa lakukan ya. Sudah mungkin sekitar 4-5 kali ya dari awal tahun gitu ya. Karena baru-baru ini kami juga tahu, jadi baru-baru ini kami coba lakukan dalam waktu seminggu sekali, tapi baru berhasil 2 minggu sekali. Ya, dan kami di situ mendoakan, kami terus belajar untuk juga membagi berkat dan bagaimana saling minta maaf. Dan ini bagaimana akhirnya anak-anak juga terbiasa untuk mendoakan yang lain ya. Dan jangan meremehkan, tapi ternyata mereka juga bisa bernubuat untuk yang lain. Bahkan ketika temannya belum penuh Roh Kudus, dia sudah penuh Roh Kudus, dia pun tumpang tangan dan dia mendoakan teman-temannya untuk penuh Roh Kudus. Itu yang paling kiri adalah temannya berdua itu ulang tahun ya saat itu, dan mereka didoakan. Dan benar-benar ketika didoakan, mamanya sampai konfirmasi sama saya bahwa kok tepat sekali ya, padahal dengan bahasa anak-anak gitu ya, tapi memang sangat tepat. Dan ya bagaimana mereka menumpangkan tangan untuk penuh Roh Kudus, teman-temannya pun bisa penuh Roh Kudus. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat harus kita syukuri. Ketika kita menjadi rumah doa, anak-anak pun dilatih dan mereka tahu bahwa doa itu nggak main-main. Bahkan dari sejak mereka kecil. Seringkali kita menganggap remeh ya, anak kecil berdoa lari-lari, kita ketawa, kita senyum, kita nggak didik. Tapi kami berdua, kami sepakat untuk mendidik mereka untuk berdoa dari sedini mungkin dan menghormati hadirat Allah dari sedini mungkin. Bagaimana ketika mereka tidak bisa fokus, ketika rame-rame kami akan panggil dan kami akan ajak berdoa berdua. Ya, sehingga mereka terbiasa bahwa doa harus menghormati Allah karena kamu sedang berdialog dengan Allah. Bagaimana kita membangun budaya kerajaan ada di rumah tangga kita? Yang ketiga, rumah kita harus menjadi rumah kasih. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keluarga kasih penuh penerimaan, penuh pengampunan. Mereka diterima, mereka dikasihi, mereka merasakan betapa mereka perlu memberi
dari apa yang telah mereka terima. Mereka memberi doa, memberi kasih, memberi perhatian, mereka melayani, mereka menolong, mereka sharing. Bahkan mereka ikut juga di dalam kunjungan dan mereka menerima kunjungan. Ketika komunitas kita bangun, bahkan bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya, ini adalah tim dari China, hamba-hamba Tuhan dari China. Mereka datang ke rumah, mereka datang ke Komsel untuk mereka juga belajar. Ada tim dari Amerika juga sudah datang. Jadi ada tim juga dari Brasil juga datang, Eropa, dan masih banyak negara, Filipina, dan masih banyak negara-negara lain. Mereka datang dan mereka belajar. Setiap kita bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa ketika kita mengasihi, ketika kita memberi, ketika kita menunjukkan kasih kita kepada yang lain. Anak-anak pun mereka perlu merasa dikasihi dan mereka perlu mengasihi. Bagaimana rumah kita juga menjadi rumah tumpangan. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 9 jelas sekali ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, tumpangan yang tanpa sungut-sungut ya, itu menjadi rumah yang menjadi missionary home. Amin. Kami bersyukur kami mendapatkan kesempatan dan puji Tuhan kami boleh mengubah gudang ya menjadi sebuah kamar. Ya, tentu dengan perjuangan ya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya. Tapi sebelum hal itu terjadi sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu kami juga sangat sering dan kami sudah sepakat untuk kami ketika bisa memberikan tumpangan, kami akan berikan tumpangan. Dan kami bersyukur ketika hal ini menjadi sebuah budaya juga di dalam rumah tangga kami. Dan bagaimana ketika memberikan tumpangan, ternyata bukan hanya tumpangan untuk orang-orang yang ada di Indonesia, tapi juga ketika ada tamu-tamu yang datang dan itu juga diutus atau mereka ditaruh di rumah kami, menumpang di rumah kami. Ada beberapa ya, tentu dari Brazil, dari Amerika, sudah beberapa kali datang dan juga dari Filipina. Nah, ini yang dari Brazil. Bagaimana ketika malam hari mereka juga mengajak kami untuk memuji, menyembah bersama setelah acara ya, sebelum mereka naik ke atas ke kamar, mereka bersama-sama memainkan musik. Ini semua adalah anak-anak kami. Kami bernyanyi bersama, kami menyembah Tuhan bersama, dan mereka menjadi orang-orang yang berkata, wah kita sangat diberkati. Ya, kami juga sangat sukacita karena merasakan punya keluarga baru sesaat. Dan mereka masih close sama kita sampai sekarang, masih suka chit-chat, suka ngobrol, dan kita berbagi berkat apa yang terjadi dengan pelayanan-pelayanan kita bersama. Dan berikutnya bagaimana kita membangun budaya komunitas kerajaan Allah itu di dalam rumah tangga kita? Ya, orang-orang akan diberkati. Karena mereka melihat rumah kita adalah rumah pelayanan. Di mana lewat rumah kita boleh melayani. Gak cuma melayaninya di gereja, tetapi di rumah. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Biarlah setiap kita melayani. Anak-anak harus tahu, keluarga kita harus tahu, keluarga kita ada keluarga misionari. Keluarga kita harus tahu bagaimana kita melayani setiap orang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kalau mereka memang bisa memberi, mereka memberi. Seringkali anak kami mengeluarkan mainan mereka, makanan mereka. Mereka memberi. Memberi apa? Memberi pelayanan. Karena yang mereka yang mendoakan, mereka menyampaikan nubuatan, mereka yang menyanyi, mereka yang menyembah. Bahkan mereka tidak sungkan juga bagaimana mengajarkan dan bersaksi. Bahkan juga gak kurang daripada itu, banyak yang datang di mana mereka datang dan anak-anak kami mendoakan dan mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami kelepasan. Bahkan mereka diajarkan untuk bagaimana mendoakan supaya orang-orang yang terikat mengalami kelepasan. Dan kita bisa melayani dan semua itu kita lakukan di rumah. Bahkan ketika kita melakukan bersama-sama, kita lakukan dan libatkan anak-anak. Ya, mereka bisa juga mendoakan saya sebelum saya pelayanan. Dan kita saling juga melayani praktek karunia, menyampaikan nubuatan. Dan setiap kita
Di dalam rumah kita adalah pusat pelayanan. Di dalam rumah kita adalah pusat pengutusan. Setiap anak kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Setiap anak kita adalah misionaris. Setiap diri kita harus menggenapi misi Bapa. Dan setiap kita harus diutus untuk menggenapi misi Bapa. Tujuan hidup kita adalah Kristus dan melakukan misi Bapa di surga. Kemarin baru mereka pergi bersama-sama, pergi ke yayasan tunanetra. Di sana mereka melayani, mendoakan orang-orang, anak-anak yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat. Bagaimana mereka mendoakan mereka, bagaimana mereka bernyanyi, mereka bermain, mereka membawa, mereka memberikan persembahan, mereka melakukan pelayanan. Dan inilah komunitas kerajaan Allah dan keluarga-keluarga yang kita impartasi. Salah satunya di sini yang paling depan ada juga keluarga ini, anaknya sudah buta, ya, sudah dari penglihatannya sudah tidak kelihatan. Ketika diajak sama teman ke komsel, akhirnya didoakan setelah sebulan kemudian, singkat cerita dia sudah bisa melihat 90%. Dan bapaknya sekarang ikut komsel juga, ikut kita juga, ya. Jadi ini adalah anak-anak yang jangkau, anak-anak yang melayani, anak-anak yang mendoakan. Bersama keluarga, didampingi keluarga. Keluarga kita adalah tempat dan pusat pelatihan, pusat pelayanan, pusat pengutusan menggenapi misi Bapa di surga. Dan bagaimana kita juga harus membangun sebuah budaya menjadi rumah belajar. 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi bagaimana sebuah rumah itu juga harus menjadi tempat bagaimana kita mengimpartasikan nilai. Bagaimana kita mengajar dan belajar untuk disiplin, untuk kasih, itu menjadi seimbang. Ya, sama-sama harus tinggi. Dan bagaimana ada pengakuan untuk identitas anak-anak Allah. Dan kami sangat bersyukur dari kecil saya selalu ajarkan anak-anak untuk mereka bukan hanya mengerti bagaimana mereka melayani, tapi mereka juga harus terus dibentuk dari kecil untuk mereka saat teduh. Mereka kami bawakan juga SPK dari anak-anak, ya. Dan bagaimana, ya, seperti yang tadi saya ceritakan, mereka disiplin untuk berdoa, mereka respect kepada Allah. Dan itu kami lakukan bahkan dari sejak mereka sangat kecil, ya. Ini foto bahkan yang paling kecil masih botak, ya. Masih baby. Masih berapa bulan, ya? Masih mungkin sekitar waktu itu 2-3 bulan kali, ya, sekitar segitu. Dan ini karena anak kami 6, jadi kami rutin melakukan SPK tuh hampir setiap tahun, ya. Kita ulang, karena pengulangan tuh sangat penting sekali. Sampai mereka mengerti betul bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena mereka melakukan yang good things doang, gitu, ya. Dan ini kami lakukan hampir setiap hari. Dulu kita juga waktu pandemi kita banyak waktu, kita bisa saat teduhnya sambil lakukan di media juga, ya, lewat TV. Kita bisa kasih mereka sebuah tontonan yang related, ya, dengan Bible story-nya. Dan itu sangat mereka jadi mengerti, lebih membuat mereka sangat mengerti. Dan impartasi ini terus-menerus dilakukan sehingga mereka menjadi semakin kuat dengan pondasi dasar, ya. Dan itu benar-benar ketika mereka sudah kuat, mereka juga bisa berbagi kepada orang-orang lain. Dan bahkan, ya, ketika kami berbagi kepada anak-anak ini, asisten rumah tangga pun suka ikut, ya. Dan bukan hanya anak-anak, bahkan mama kami, papa kami juga kadang ikut. Dan bahkan mereka juga orang-orang yang menumpang di rumah pun waktu itu kita sempat SPK-kan bersama. Jadi dari sebuah rumah ini menjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Jangan serahkan untuk pembelajaran, entah untuk doa, untuk ini, untuk itu. Oh, itu pekerjaan gereja. Oh, itu untuk nanti ketika mereka sekolah minggu mereka diajarkan. Enggak, ya. Tapi bagaimana dimulai dari rumah. Ya, bagaimana rumah kita menjadi tempat pusat pelatihan, tempat pusat pelayanan, tempat pusat pengutusan.
untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Sehingga setiap orang terberkati, bahkan bangsa-bangsa terberkati lewat keluarga kita. Rumah adalah tempat impartasi nilai, mengajar dan belajar disiplin, kasih, dan pengakuan identitas anak-anak Allah. Iya. Bagaimana anak-anak jangan jadi beban. Seringkali keluarga menganggap, aduh anak kecil ini mengganggu dan bahkan menjadi beban. Kami membiasakan diri untuk kami melibatkan mereka sebagai satu tim. Ya, dengan anak-anak, kalau anak-anak yang kecil sekalipun, dengan mereka duduk diam. Jadi kita ajarkan, kamu duduk diam pun ketika Mami sama Dedi mengajar, itu kamu sudah melayani. Kamu sudah satu tim bersama kami. Ketika kamu bisa bermain sendiri, ketika kami sedang mengajar, itu adalah sudah satu tim sama kami. Kamu sudah ikut dalam melayani Allah. Jadi itu kita harus tanamkan. Bukan membuat, aduh kamu gangguin banget, udah kamu keluar-keluar. Udah kamu jangan ikut, kamu jangan ini. Nah itu yang seringkali dilakukan ya, jangan. Tapi bagaimana kita harus menyadari mereka satu tim dengan kita. Hidup dalam ketaatan adalah pintu masuk berkat Allah. Lakukan itu sesering mungkin dan konsisten. Bagaimana anak yang di luar udah besar, telepon, video call. Anak-anak di luar negeri, di luar kota, bahkan ketika anak kami lagi dalam perjalanan, kami telepon, kami video call. Bahkan ada keluarga-keluarga lain yang mereka juga ingin belajar, kami video call dengan mereka, kami voice call dengan mereka, bersama keluarga kami melakukan mesbah bersama-sama. Lakukan berulang-ulang dengan setia, di mana kita akan melakukan dan berkat Tuhan akan mengalir. Ketaatan kepada kebenaran bukanlah legalisme, tetapi suatu kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Ketaatan akan membuka pintu gerbang berkat Tuhan mengalir yang selama ini tertutup berabad-abad, terbuka. Pintu berkat buat hidup kita, pintu berkat buat anak-anak kita, pintu berkat buat pasangan kita, pintu berkat yang tertutup terbuka. Mari praktek memberkatan itu di dalam keluarga. Berkati identitasnya, afirmasi anak-anak kita, dan bagaimana siapa diri mereka. Anak yang dikasihi Tuhan, anak yang dicintai, hidup mereka dan masa depan mereka. Berkati masa depan mereka, arahkan mereka untuk menggenapi panggilan Allah. Berkati mereka menjadi transgenerasional, bagaimana mereka mewariskan nilai-nilai iman mereka kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu mereka. Jangan berhenti di diri saya. Anak saya, cucu saya, cicit saya, mereka akan dipakai Tuhan semakin dahsyat dan diperlengkapi semakin luar biasa. Teman-teman mereka, rekan-rekan mereka, saudara-saudara, sanak family, om, tante, mereka boleh melihat berkat keluarga bukanlah kebetulan. Bukan kebetulan karena kerja keras kita. Kalau tidak ada Tuhan. Tetapi hasil kerja gaya hidup taat. Gaya hidup memberkati lintas generasi. Mari kita berdoa. Tuhan, pulihkan dan bentuk kembali keluarga kami. Rumah tangga kami menjadi saluran berkat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh menerima identitas ilahi. Dan ajar kami berkomitmen mewariskan Tuhan gaya hidup kerajaan-Mu. Sehingga keluarga kami membangun gaya hidup kerajaan Allah setiap hari. Lewat keluarga kami boleh menjadi berkat. Mulai dari kami dan mulai dari rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih.